Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan 42. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulailah mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyakan mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib, dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.
Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkannya, orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Biarkan firman-Mu yang bicara. Urapilah lidah bibir hamba-Mu dan perlengkapilah dengan senjata kuasa-Mu, sehingga apa yang dibicarakan itulah pesan untuk umat-Mu yang Kau cintai di tempat ini, dan baik itu yang ada di Zoom. Demikian juga kami percaya sebentar juga kami akan melihat film pendek, Tuhan, bagaimana perjalanan orang-orang pilihan-Mu. Di akhir zaman kita juga akan merasakan betapa berat dan beban ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau berhak atas hidup kami. Biar Engkau akan menjamin kami lebih dari segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, kami siap untuk menyaksikan dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Lepas keluar semua beban berat. Lepas keluar semua tekanan-tekanan. Lepas keluar semua pikiran-pikiran yang tidak terpusat pada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, menterai kami atas nama Bapa, Putra dan Kudus, dari depan sampai ke belakang. Jemaat-Mu semuanya, baik yang tua, muda, kecil, maupun sudah menikah, maupun belum, dan anak kecil. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan firman lebih dahulu. It is the order of this council that you do not speak the name of Jesus or teach in the name of Jesus. Violation of this order will bring punishment upon you according to the law. For Christ also has suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened
by the Spirit. Christ hath said that ye are the light of the world. A city which is set on a hill cannot be hid. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. The men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring upon us the blood of this man. We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to those that obey him. Gamaliel, what punishment is advised under the law? Now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this word be of men, it will come to naught. But if it be of God, you cannot overthrow it. Be careful, therefore, lest you be found even to fight against God. You were forbidden to preach in the name of the man Jesus, and yet ye have done so. For this violation, you shall be punished to the full extent of God's law. Kepada Tuhan sekalian. Puji nama Tuhan. Film ini sangat menyentuh buat saya. Kalau
saya seperti mereka atau kita seperti mereka. Siapkan. Buru-buru seperti itu. Masalah keuangan dan keluarga aja sudah pusing. Betul enggak? Benar, kita akui. Ya kan? Jadi tidak usah bergosip. Betul. Karena gosip itu tidak membawa apa? Kedamaian. Keberuntungan juga tidak ada. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa proses kehidupan kita ini adalah kedagingan kita yang harus dimatikan. Tema hari ini adalah mati dalam daging, dibangkitkan dalam roh. Amin. Kita siapkan. Kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Ini harus satu paket. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita sehari-hari, saudara, kita sadar bahwa kita makin hari makin berat. Pukulan itu tidak langsung seperti mereka. Mereka kan disiksa. Hancur semua tubuhnya, baru mereka tertatih-tatih jalan. Tapi mereka sukacita. Kita lihat tadi, tidak merintih. Mungkin dia merintih, tapi dia tahu bahwa dia pantas untuk menderita. Kenapa? Mari kita perhatikan lingkup ini ya. Kita perhatikan gambar lebih dulu. Karena saya ingin saudara itu bisa, bukan membayangkan, bisa memahami bahwa lingkup kita yang kita ada sekarang kita tidak tahu. Dunia roh itu harus kita lewati. Kita tidak tahu ada di suatu tempat ataupun kita ada di suatu perjalanan hidup ini, baik itu di dalam rumah, baik itu di dalam mobil, baik itu dimanapun kakimu berada, kita harus tahu bahwa suasananya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Mungkin suatu saat saya akan pakai itu, adalah ya. Kita tahu bahwa hal itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena penguasa kegelapan itu, saudara, asik. Penguasa kegelapan ini, penguasa kegelapan. Saya berusaha untuk menggambarkan. Jadi bukan halusinasi, ini sungguh nyata. Dan saya memakai binatang-binatang ini supaya saya memahami bahwa iblis itu tidak ada yang baik. Sekalipun wujudnya cantik dan tampan, itu adalah iblis. Kenapa? Karena dia merusak kehidupan manusia. Kalau dia baik, dia adalah malaikat. Tapi dia tidak baik. Makanya kita selalu menggambarkan sesuatu yang menyeramkan di sini, ya saudara, menyeramkan. Dan kita perhatikan baik-baik, saudara. Kita bukan anak kecil seperti anak kecil yang harus diterangkan, tapi kita harus tahu dan paham bahwa di dalam kehidupan kita harus memiliki terang dari Allah. Dan wujud terang Allah itu bermacam-macam, dan setiap manusia pasti mendapatkannya. Dan itu pun hak daripada Allah untuk kita. Dan setiap manusia pasti ada. Ya, pasti tahu ya saudara. Jadi kita tidak bisa bilang, wah Allah itu tidak adil. Tidak, semuanya rata. Nah sekarang bagaimana cara supaya kita berdiri tegak di dalam jalannya? Karena mati di dalam kedagingan tidak mudah. Apalagi dibangkitkan di dalam roh, mana Isa. Nah, kita perhatikan baik-baik, saudara. Mengapa firman Tuhan hari ini penting untuk saudara? Karena ini adalah senjata saudara untuk melawan kuasa kegelapan. Baik di dalam tubuh manusia, baik di dalam binatang, maupun di dalam tumbuh-tumbuhan, maupun di dalam tempat-tempat yang mengerikan. Nah, kita tidak tahu. Apa yang mengerikan itu? Kuburan, boleh tahu kuburan mesti ya kita tahu sudah. Yang mengerikan adalah di mana dusik masa depanmu itu gerambyang. Tahu gerambyang? Hambar, kabur.
Kalau kita pakai kacamata, kabur, bisa lihat? Nggak bisa. Jadi pada intinya, ketika kamu menjadi miliknya, maka kamu akan terfokus ke depan, yaitu masa depanmu. Bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita supaya kita mematikan dalam kedagingan kita. Mari kita perhatikan dulu ayat yang pertama, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini bicara tentang Yesus. Mari kita simak lebih dalam lagi, saudara, untuk memperdalam ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-31 ini. Kita akan simak baik-baik, saudara. Mengapa Allah menurunkan Yesus untuk tinggal di dalam dunia yang fana? Saya tahu jawabannya. Ada firman Tuhan berkata, karena begitu apa? Allah mengasihi. Nah, sehingga diturunkan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak akan binasa. Amin. Ya. Jadi itulah firman, bukan saya yang besar. Itu adalah percakapan. Allah memberikan sabdanya kepada orang pilihan Allah di seluruh muka bumi. Paham? Jadi kita sudah punya power untuk perangi kuasa-kuasa ini. Tadi ya, sudah dari awal ya. Kita perhatikan dulu. Ya, bisa kita ambil nomor 1 dulu. Nah, kita bisa mengalahkan power ini. Power yang bukan dari Tuhan pasti kalah. Tapi power yang dari Allah pasti ada kemenangan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita selidiki atau kita belajar di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, mengapa Yesus setelah mati di kayu salib dia harus bangkit? Karena sesuai dengan firman Tuhan, kebangkitan itu harus ada. Kenapa? Karena Yesus harus masuk ke alam maut supaya mengambil kunci maut yang dibawa oleh kuasa setan, yaitu naga 2. Dia ambil itu dan dia rebut kembali sehingga nufus setama, semua dosa di muka bumi ini Tuhan sudah sucikan dengan kematiannya. Paham? Saudara? Berarti dalam kehidupan saudara tidak bisa bilang lagi, aduh aku dosa, aku tidak layak. Saya pernah bicara seperti itu. Aku tidak layak, tapi Tuhan tegur. Aku sudah masuk di dalam alam roh. Dunia kematian sudah aku pegang. Dan aku perangi itu semua. Dan aku punya kunci. Namanya kunci maut. Sampai detik ini, iblis ular 2 itu terikat di bawah selamanya. Sebelum kiamat tiba, itu tidak akan dibuka. Itu janji Allah kepada manusia. Mengapa? Karena Yesus Kristus diturunkan ke dunia. Seperti firman Tuhan katakan bahwa karena itu ia telah melihat ke depan bahwa manusia ini terus jatuh di dalam dosa terus. Dari umur sekian sekarang turun tinggal sekian. Saya merasa enggak bahwa
umur manusia ini makin diperpendek. Merasa enggak? Dari kitab Kejadian itu umur manusia itu enggak sekian besar. Tapi sekarang umurnya pendek sekali. 100 lebih itu sudah puji Tuhan. 80, 85, bahkan 40, 35 dipanggil oleh Tuhan. Betul nggak? Jadi kematian tidak mengenal umur. Tapi yang jelas Allah itu tahu ke depannya manusia. Allah paham betul. Makanya Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 31 itu, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Aku bangkit untuk keselamatan manusia. Dan di sini katakan ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggal di dalam dunia orang mati. Nah, dia tinggal hanya 3 hari memerangi tubuh roh jiwamu. 3 hari tubuh roh jiwamu diperangi. Beneta, karena Allah sangat mencintai kamu. Itu si ulama. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan. Nisi juga dia tahu apa yang menjadi kesedihanmu. Sampai kamu menderita pun dia tahu. Jadi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Semuanya terbuka, yang tersembunyi pun terbuka. Harusnya kita malu, karena Tuhan sudah menyeleksi hidup kita, tapi kita masih diangkat dalam perlindungan. Saya paham maksudnya. Kita ini banyak dosa, kita tuh sering kali penuh dengan banyak masalah. Dengan saat ada masalah tiba, kita ini jadi oling, kacau hidup kita, sehingga kita ngomongnya nggak pas, tindak laku kita aneh-aneh, yang membuat Tuhan sedih. Ketika kamu hari ini menangis karena aku mengurapi hidupmu, dan kamu berkata bahwa aku mencintaimu, dan setelah itu kamu di luar, kamu melakukan kebejatan hidup. Betapa munafiknya. Hidup itu tidak boleh seperti itu. Tuhan menangis, saudara. Dan itulah yang membuat Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu, dia juga akan sedih. Mengapa kamu lakukan itu? Apakah Tuhan tidak memberikan kebahagiaan kepadamu? Mana kamu tidak mau menunggu sejenak saja untuk tetap teduh di belakang Tuhan? Tinggal diam, jangan umak sendiri. Tinggal teduh, aku akan beri jawaban itu. Uang bukan segala-galanya, tapi hatimu adalah milikku. Kesetiaanmu adalah milikku. Ketika kamu diombang-ambingkan dengan penyakitmu, aku ada di dekatmu. Ketika kamu disesat dengan persoalan-persoalan yang membuat sakit hatimu, aku melihat kamu menderita. Aku menunggu kamu memanggil aku. Jangan mengeluh, jangan berontak, jangan jauh dari aku. Karena aku dekat sekali kepada orang yang luka batin. Jadi mari saudara, Tuhan sudah memenangkan kita dari alam maut, kematian. Tuhan ingin bahwa daging kita yang fana ini, saudara, tidak akan mengalami kebinasaan. Seperti apa? Apakah kita terangkat satu tubuhnya gitu? Bukan, ini yang dimasukkan adalah Yesus Kristus. Dia harus masuk melewati masalah kita. Dan kedagingan kita punya itu harus dimatikan. Apa kedagingan kita? Kebencian, kemarahan. Tuhan hanya memberikan hukum 2 yang penting, yang membuat kamu lebih sukses untuk menuju sempurna. Apa? Mengampuni dan
dan mengasihi musuh seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang harus kamu lakukan, walaupun itu mungkin menyakitkan kamu. Karena orang yang sakit itu, saudara, tiba-tiba itu membuat kita ngeheng. Karena orang itu yang kita cintai, kita kasihan. Mungkin juga orang ini yang kita tidak cintai, tapi justru dia merongrong kita dan mempermalukan kita. Tuhan seorang, aku tahu semuanya. Terima. Allah itu sudah menurunkan Yesus sebagai anaknya menjadi juru selamat kita. Makanya di dalam gambar ini, Yesus naik ke surga dipenuhi dengan para malaikat dan kemuliaannya. Ini untuk siapa? Untuk Tuhan kan? Gak perlu dia seperti ini naik ke surga dengan awan-awan, dengan para malaikat. Gak perlu. Di surga sana lebih mulia, saudara. Dia naik ke surga untuk kita. Bahkan dia dengan cucuran air mata pasti, saudara. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu yang membuat kita ingat, saudara, bahwa Tuhan tidak akan ingin kita berpisah. Tuhan ingin kita dekat dengannya. Apapun masalah, persoalan hidup ini silih berganti, saudara. Tapi hidup ini penuh dengan banyak masalah. Tapi dengan masalah itu kamu akan semakin disempurnakan. Dengan persoalan yang kamu hadapi itu kamu semakin didewasakan. Dengan apa yang ada di hadapanmu kamu tidak siap. Itulah yang membuat kamu menjadi indah di pemandangan alam. Karena kamu merasa tidak mampu. Sudah paham? Yesus sangat mencintai kita. Jangan hanya saudara menerima konseling toh, lalu saudara mulai berdebat dan bergosip. Jadi tahu betul apakah kamu mencintai aku. Kamu datang mencintai aku. Tentu kita menjawab, ya Tuhan. Tapi Tuhan tahu kamu perlu bersungguh-sungguh. Apakah kamu malu menghadapi semua kenyataan ini? Apakah kamu mencintai aku sungguh-sungguh? Ya Tuhan, sampai gitu 3 kali. Mengapa 3 kali? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Tuhan itu selalu melihat kita. Sekalipun dia ada di atas, di sebelah kanan Allah Bapa duduknya, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita merasa kecewa dan disakiti, ketika kita jatuh tersungkur dan menangis sangat menjadi-jadi sampai tulang-tulang ini lepas semua mungkin, Tuhan tahu. Saat saya menangis, saudara, karena saya sudah tidak mampu, Tuhan kirim. Mungkin saudara dengan saya tidak sama kisahnya, tapi ini kesaksian saya. Saat saya tidak mampu, saudara, saya hanya tutup mata dan menangis karena tidak bisa berdoa. Saya sudah pasrah. Tuhan kirim, saudara, semut yang berbaris-baris. Itu semut besar-besar sekali, dari mana nggak tahu. Kemudian dia bilang, mut. Loh, kok aneh nyanyinya kok gitu? Saya pikir ada orang yang nyanyi, atau anak cucu saya yang nyanyi. Oh, dia lagi sekolah. Begitu saya lihat, kok ada barisan semut ya gitu. Baru saya dengar suara itu dari situ.
Tuhan memberi kepekaan pada saya supaya saya bisa bahasanya. Kemudian dia menghadap ke atas dengan tangan-tangan yang banyak. Dan dia berkata, lihatlah aku hamba-Ku, dengarlah dan lihatlah aku. Gitu. Perutnya yang tadinya harusnya besar ini kempes. Dia bilang, aku tidak makan beberapa hari karena tidak ada makanan. Tapi aku selalu berjalan tanpa mengenal lelah. Kemudian dia tunjuki kakinya yang bengkok, yang hampir putus, saudara. Dia bilang, pada waktu aku mencari makan, aku kecepit kakiku. Dan saat kecepit aku mau jatuh karena itu di tempat yang ketinggian. Dan saat itulah aku hanya berserah penuh. Karena semua tidak bisa berdoa. Tapi dia percaya bahwa dia hidup karena Allah. Akhirnya aku bisa lolos karena angin yang bertiup. Lalu satunya bilang, itu angin dari Allah, katanya gitu. Barulah dia lepas dan kakinya sudah bengkok, saudara. Kemudian yang satunya datang lagi, mendekati kaki saya dan bicara. Kamu tahu sambil menyandarkan gini, saudara? Gimana ada? Pernah lihat semut menyandarkan gini? Ada? Kayak semut gaya, saudara. Mode ya, mungkin dia masih muda, saya juga tidak tahu. Sambil cicingkrang begini, aneh-aneh, karena gini-gini kan. Tapi dia nyanyi, mut. Saya bingung, itu bahasa apa? Wins, aku buka bahasanya. Terus sekarang mut itu maksudnya apa? Dia bilang bahwa hidupku ini berserah kepada Allah sepenuhnya. Hidup dan mati, baik waktunya mati ya pasrah, waktunya hidup ya berusaha untuk hidup, cari makan. Hanya itu saja. Akhirnya dia gini-gini, lalu dia ajak, ayo kerja. Semuanya mengikuti. Dari situlah Tuhan membuka dan menyingkapkan itu semua. Dia diciptakan oleh Allah untuk perlengkapan manusia. Betul enggak? Tapi kita di hadapan Allah serupa. Ciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Dari situlah saya malu. Saya tutup bantal dan bilang, ya Allah, ampuni saya. Karena mungkin karena saya sudah terlalu capek dengan masalah ini. Tapi Tuhan memberikan pengertian pada saya lewat semut itu. Nobile, aku datang untuk kamu. Kematianku itu mengangkat hidupmu untuk menjadi disempurnakan. Kuat dan bangkitlah. Dari situlah saudara, saya mulai buka puji-pujian penyembahan. Saya menyanyi memuji Tuhan. Ada satu kelegaan yang membuat saya kuat sampai detik ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan mampu berdiri di sini. Kenapa? Capek, saudara. Semua tubuh ini rasa capek. Tapi Tuhan tahu duduk perkaranya. Dia sangat mengerti. Kalau saya sudah capek, kaki saya sudah jatuh terus, saudara. Jadi kayak ada nyimong, ada kayak mendahului gitu. Jadi baru ulang kali saya berjatuh. Tapi Tuhan sudah menopang para malaikat. Awas. Walaupun mungkin sudah tidak tahu dunia roh, Tuhan memberikan pengertian juga pada saudara. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Ayo Budi tidak enak ngerti malaikat, ngerti bahasa kenapa. Tidak, saudara. Saya tidak minta. Kalau saya terus diberitahu kayak gitu, saya juga tidak mau, saudara. Capek nanti, saudara. Kita duduk-duduk ada burung apa cerita. Kita jadi sedih, kita jadi bersyukur. Ini apa? Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan, tidak ngerti saya, saudara. Sekalipun dia tiap-tiap, sekalipun dia apa, jenggong, apa, anjing, tidak tahu saya. Tapi begitu Tuhan nyingkap, Tuhan buka. Sama. Kalau kita sudah berdoa,
Tuhan akan singkapkan. Dan doa orang benar itu pasti dijawab. Dan doa itu hanya 3, saudara. Tidak, ya, iya dan tunggu, pasti. Dan kalau kita sudah berjuang di dalam Kisah Rasul pasal 231 ini sudah membuktikan bahwa Yesus itu ikut campur tangan dalam duduk perkaramu. Dari perkara penyakit, perkara keuangan, perkara rumah tanggamu, perkara apapun, saudara, Tuhan sanggup menolong. Amin. Jadi kita tidak boleh susah, kita tidak boleh berontak, kita tidak boleh jauh dari Tuhan karena hambanya. Atau mungkin karena saudara luka, karena si A, si B. Jangan memandang manusia. Amin. Ketika saudara duduk di sini, kumpul, jangan memandang manusia. Aku nomor berapa? Aku nomor 1. Aku aja yang nomor 2. Tidak apa-apa. Tapi harus bersaudara. Seperti murid Tuhan Yesus ini. Dia tidak marah, saudara, tapi satu dengan yang lainnya saling mendukung. Gak ada nama gosip. Mari kita belajar meluruskan hidup kita untuk benar. Amin. Selama kita masuk dalam kebenaran, itu akan mendekatkan kita dalam jawaban doa. Benar enggak? Dulu kita enggak naik-naik, bisa enggak Tuhan jawab? Itu kan kayak ujian, enggak lulus bisa naik enggak? Kan seperti itu. Enggak bisa. Ayo mulai sekarang kita siapkan hati kita semakin hari semakin peka. Belajar untuk memahami arti semua itu. Amin. Kemudian kita lihat lagi satu lagi ayat, saudara, dalam Kisah Rasul-Rasul, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari sesuatu itu. Lagi dengarkan, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi ini perlengkapan, dilengkapi, saudara, dengan firman Tuhan bahwa kalau kita menjadi anaknya berarti kita menjadi saksi-saksi Kristus, bukan saksi-saksinya Bu Titik. Saya manusia. Amin. Saya hanya mendoakan dan Tuhan ngasih solusi harus begini. Ya, itu dari Tuhan. Jadi, mari kita menjadi saksi yang benar. Saya mau jadi saksi Kristus? Jadi yang benar, ya. Ya apa? Jawab, sudah dijawab doamu. Mengalir, ojo gelem mengalir. Sisi ke Bengawan Solo mengalir. Itu adalah halusinasi, tidak boleh. Di dalam firman Tuhan, kata mengalir itu bertanda bahwa sumber mata air itu harus tinggal diam di dalam aliran sungai Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi mari kita imani bahwa kita menjadi saksi-saksi yang hidup. Amin. Kenapa? Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini apa, saudara? Setan semua. Penguasa, penghuni, penghulu langit, penghulu bumi, penghulu binatang, penghulu semua gua apa, semua ada penghuninya. Jadi ini semua penghuni semuanya. Kita ini ditutupi dengan hal seperti ini. Tapi kalau kita punya saksi menjadi saksi Kristus, saudara, maka Roh Kudus ini paling dekat dengan kita, saudara. Dia akan mengaruniakan Allah, yang dikaruniakan Allah kepada semua yang mentaati Dia. Kalau kita taat, maka ini diberikan cuma-cuma pada orang-orang yang taat padanya. Amin. Di sini sudah jelas. Saya suka memberi gambaran ini supaya sudah tidak mikir yang aneh-aneh atau mikir aduh kunciku mau udah tak tutup apa ya. Sudah serana sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengangkat tangan menyerah agar Roh ini turun dan memberikan pengertian pada kita. Amin. Dan mari kita imani bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, keajaibannya, anugerahnya, mujizatnya untuk kita. Amin. Kita harus lewati, saudara. Suatu hari saya akan tutup, saudara, firman Tuhan, tapi nanti kita kata-kata ini
yang harus kita baca, kata-kata terakhir. Tapi saya akan saksi dulu. Suatu hari, saya memang sudah tidak enak badan saya. Kalau saya tidak enak badan, jujur saya tidak suka makan. Ya, mau makan apa aja di depan itu, ini mau enggak, itu mau enggak. Saya sudah males deh. Terus akhirnya saya diem. Ya. Apa saya harus minum teh ya? Teh sudah tak buat, juga tak minum saya. Jadi kayak sudah ada sesuatu yang membuat saya ini males semuanya. Udahlah, mengalir aja, tapi males semuanya. Bertindak tuh males. Akhirnya saya tahu bahwa manusia, tubuh itu fana, tubuh itu perlu suplai dari makanan dan minuman. Tapi saya tidak mencoba. Tuhan, saya hanya berdoa gini, Tuhan, hari ini saya malas untuk makan, malas untuk minum. Ada apa Tuhan? Kalau memang ini dari Tuhan, dengarkan, kalau memang ini dari Tuhan, saya pasrah. Tapi kalau memang ini bukan dari Tuhan, keegoan saya, kepuasan saya, biar saya tidak makan pisan, kemarahan saya bisa, saudara ya, doa. Saya tidak suka makan. Kalau ini kehendak Tuhan, saya berserah. Tapi kalau ini bukan, ajari saya untuk lapar, untuk makan, untuk mau makan, untuk mau minum. Tak serah. Tiba-tiba dari pun masuk. Begitu ya, tolong Bu, ini ada tabrakan. Ya apa nih, adik saya, ya udah kita doa. Roh tidak ada. Roh aneh ya, roh tidak ada ya. Kamu puasa ya? Ya puasa. Berapa jam? Berapa lama Bu? Bukan jam. Hanya 3 jam. Gampang. Itu gampang. Ya apa-apa. Asal ngomong kan gampang. Kamu mencintai Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Ya aku mencintai Tuhan. Gampang. Ngelakoni ya apa itu. Itu intinya. Tapi saya tidak tahu. Udah kita doa 1 jam kita doa, tidak ditemukan rohnya. Tapi orang ini sudah pingsan. Nah, kita doa lagi yang kedua jam, tidak ditemukan jam. Lalu ketiga jam, saya tahu dia ada di pinggir jurang. Tahu jurang? Jurang di pinggir jurang dan tinggi sekali, tapi bukan air laut. Bawahnya ini ular semua. Akhirnya saya bilang, kenapa ya orang ini? Kok ada ularnya? Saya berdoa, menyembah, kita doa menyembah. Tidak tunjukin apapun, tidak ada pengertian apa, tidak ada solusi apapun. Cuma berdoa, atau suruh berdoa. Udah 3 jam. Bu, ya apa? Tidak tahu roh, tidak ada. Puasa lagi aja ya. Berapa jam Bu? Berapa lama gitu aja? Berapa lama? Ya 3 jam lagi aja. Oh gampang. Jadi 6 jam. Doa, per jam doa. Udah saya 6 jam. Dan ditemukan. Ada kelihatan itu terus curang, bawahnya ular-ular. Doa lagi. Sampai 6 jam tadi, terus orangnya bilang gini, Ibu, bagaimana bisa diselamatkan adikku ini? Aku tidak punya, bukan nangis-nangis itu. Terus saya bilang gini, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi kalau saya lihat kronologi dari kecelakaan ini, rohnya itu hidup, masih ada, tubuhnya juga masih ada. Tapi dokter memvoniskan bahwa dia harus operasi segera. Ya, tidak apa-apa. Udah, kalau kita berserah, kita tanya sama Tuhan aja, dioperasi apa enggak. Jadi jawab sama Tuhan. Jadi semuanya diberhentikan dengan cara dokternya tidak datang-datang. Jadi kan bingung, saya juga tanya operasi, dokter tidak datang. Kita juga ngewari rohnya. Udah sampai 6 jam. Aduh ya apa ya? Apa perlu puasa lagi Bu? Gitu, ya enggak apa-apa kalau kamu mau. Berapa lama Bu? 3 jam lagi. Ya, tadi belum beres bisa. Dia bilang, ya saya lakukan. Ada 3 jam. Oh, ternyata pada waktu di tengah-tengah itu, dari 2,5 jam, 1 jam sampai tengah-tengah, itu ular itu menjadi satu sudah besar melingkari bukit itu tadi yang jurang tadi.
Jadi mulutnya sudah mengal, sudah nerkemon, tapi tidak bisa segini. Kenapa? Karena kita puasa. Kenapa lagi? Karena kita tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa lagi? Karena orang ini tidak kemana-mana. Nah ini rahasianya. Kalau kita sudah menyerah hidup kita pada Mizpah, jangan kemana-mana. Itu rahasianya. Dia tidak kemana-mana, tetap berdoa dan berserah pada Tuhan. Dan pada waktu mengakhiri sudah habis puasanya. Berarti sudah berapa jam lagi saya? 9 jam. Ibu, ya, saya sudah tidak bisa warna air mata, ya, mataku sudah mendul kabeh, ya. Lalu apa Bu yang Ibu mau? Tolong Bu ya, carikan adikku di mana? Ya pasti ular itu Bu. Bagaimana Bu? Ya apa Bu? Kita puasa lagi. Saya minta dia, bukan saya. Itu dalam hati saya. Tapi kalau tidak Tuhan menggerakkan, tidak mungkin. Ya Bu, kalau Ibu tidak keberatan puasa, bisakah? Bisa Bu. Ya puasa 3 jam. Hari 1 jam itu kita perang. Ular itu udah baru saja bergerak. Tadinya cuma dibuka. Gitu tidak bisa. Jadi kan ada sesuatu yang menutupinya. Ada doa tuh doa. Hanya twin aja sih katanya. Para malaikat itu ada di sekelilingnya. Jadi bukan di orangnya, malaikat di sekelilingnya. Begitu kita perang, malaikatnya perang, sudah keluar di dalam tubuh isi adiknya itu keluar, sudah paku, bunga, takut, kok gitu sudah. Akhirnya saya juga bingung loh, kenapa kok malah keluar dari sini, kok tidak keluar di naganya atau maaf ular tadi. Hanya saya berdoa lagi, sendiri pribadi Tuhan, apa nih yang saya lakukan? Soalnya saya perang kok ini sih kuat di orangnya, dan tunjuk kronologinya. Orang ini suka pergi ke orang pintar. Ya. Dia bertanya karena tidak salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan. Hidupnya itu berpegang pada hal yang tahayul. Jadi dia senang ke hal seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, benar. Tidak boleh menyalahkan dukun, itu hak mereka. Tapi yang penting adalah ketika kita perang, kita harus kuatkan itu semua. Akhirnya, ternyata adik ini suka dengan benda-benda yang aneh-aneh. Mama, garpu itu kan harusnya 3 ya sudah ya, tusuknya. Dia punya 2 atau 1. Terus nanti kalau batu itu harusnya melingkar gini, biasa lah batu. Tapi itu ada kelowongannya gitu. Terus ada kayak apa? Bentuk ular, bentuk kelelawar gitu. Jadi yang aneh-aneh itu disimpan sama dia. Hingga akhirnya saya bilang gini, kamu ini jadi satu serumah pada enggak? Bagaimana kalau kamu ini keluar dan datang ke rumahnya dia? Adakah barang-barang itu? Ada, ya udah. Masukkan jadi satu dan berdoa. Masukkan jadi satu, vakum. Mudah sudah, selesai. Begitu kita perangi sudah, dia jatuh. Orangnya jatuh. Jatuh tapi tidak jatuh merundung, jatuh tok gitu tak. Tapi Tuhan sudah menjaganya. Sudah kembali, nggak morong, balik, masuk. Begitu masuk saudara lega mamanya, maksudnya saudaranya ini, ya, dia lega semua lega, sudah kita senang. Tapi dia lupa bahwa dia harus puasa. Hanya dia makan jeruk. Nah, terus saya bilang, ayo mari kita doa karena ini sudah selesai. Ya, saya bukan untuk berbuka, sudah selesai peperangan. Lah, kok perut ini gendis ada rohis. Terus saya bingung tuh, apa karena dia ngambil itu semua barang itu terus dia nempel. Saya berdoa lagi, Tuhan apa yang saya lakukan? Nggak apa-apa, dibuka, lalu dia makan. Kenapa? Karena fisiknya sudah tidak kuat. Karena dia tidak biasa puasa. Nah, Tuhan itu pengampun saya. Terus ya apa solusinya Tuhan? Tuhan pasti memberi solusi. Tidak apa-apa. Air minum, akulah air hidup. Minum kan? Minum ya. Muntah sudah. Wow.
Begitu muntah, dia bingung, kenapa aku muntah-muntah? Saya bilang, tidak apa-apa, Tuhan izinkan keluar mungkin. Kemudian buka perut, dia muntah, itu belandung, keluar semua. Belandung. Nah itu sudah, jadi mengapa kita harus puasa? Karena penguasa-penguasa itu kita nggak tahu nempelnya kapan, masuknya kapan gitu. Dia nggak akan permisi dengan kita. Begitu sudah selesai, sudah jangan puasa. Tuhan bilang, tidak usah puasa. Kita tumpang tangan pakai perminyak, kita tumpang tangan, saya datang saja. Doa bersama, tumpang tangan, kita doa puji-pujian penyembahan, lalu kita tumpang tangan, kita buang itu semua. Beres sudah. Semuanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan itu lebih besar daripada penguasa di luar. Kita perhatikan ini. Di bumi yang fana ini, membangun kehidupan yang penuh harapan. Melangkah di jalan Kristus membawa kita kepada terangnya. Kematian fisik hanyalah bagian dari perjalanan. Karena roh Kristiani abadi dan kekal. Amin. Jadi di muka bumi ini memang fana, saudara. Karena penguasa-penguasa tadi banyak. Tapi hidup kita dibangun dengan harapan dengan siapa? Dengan melangkah dengan Dia, dengan Kristus, dengan Yesus Kristus, dan membawa kita kepada jalan terang. Sehingga kita akan bertemu, ini sudah terang ya. Ini orang-orang tidak benar mati. Sehingga kita jauh dari malapetaka, jauh dari hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau toh kita harus mengalami sakit penyakit, mengalami sesuatu yang kita tidak duga, pasti di balik semua itu ada kemenangan. Di balik semua penderitaan itu ada sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan kepada saudara. Amin. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kematian fisik ini adalah perjalanan hidup kita. Kematian fisik adalah tubuhmu yang tidak kuat, hadapi banyak hal. Jadi ayo bangkit dan semangat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia pasti membuka jalan untuk kita semua. Amin.